kemudian apakah ada teknik-teknik khusus? Apalagi hari ini saya sendiri grogi nih, waduh grogi. Nah, bagaimana tuh cara-cara menghilangkan rasa grogi tersebut? Barangkali teman-teman, aduh Mbak, saya nggak berani pegang mic, ataupun aduh Mbak, ditatapin orang banyak, gimana caranya ngadepin orang di depan, ngeliatin kita semua, kayak gitu, waduh groginya udah, keringetnya itu udah sampai basah semuanya. Gitu. Ya, mungkin materinya bisa langsung saya persilahkan untuk Bu Rosi atau Pak Beni nih, pengisi utama. Monggo. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung via chat ya. Karena ini saya lihat ada 20 juta jiwa nih ya sudah menonton kali ini. Loh, Pak Andi ketawa-ketawa, kenapa Pak? Iya dong, 20 juta jiwa ya. Oke, monggo silakan Bu Rosi atau Pak Beni nih yang ngisi materinya. Halo, selamat malam, semangat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, saya malam hari ini terus kodam materi public speaking terus secara teori ya ada teorinya sudah muat banyak, tapi untuk praktik terus terang saya sendiri sangat jelek banget selama ini dalam public speaking. Jadi karena mengingat hal tersebut, sahabat lama yang sudah dalam. Waduh, agak putus-putus nih ya. Waduh, iya, sinyalnya Pak Beni bagaikan cinta saya yang putus-putus nih. Agak kemeresek ya. Halo, Suaranya. Halo ya Pak Beni. Tes. Ya. Suaranya kok ada yang ini ya, yang kemeresek ya suaranya ya, apa ya? Agak jauh. Dengar? Halo. Apa kejauhan ya? Atau gimana ya? Kejauhan? Iya, kejauhan Pak Iya, Beni. kayaknya Pak Beni. Oh, coba di. Social distancing mungkin, Pak. Halo, halo. Jangan jauh-jauh Pak, cukup jarak kita aja. Ya, sambil Pak Beni cek sound dulu deh. Tes. Ya. Belum. Jelas atau enggak ya? Nah, kalau kayak gini jelas Pak Beni. Jelas, Pak. Oke. Iya. Saya ulangin ya. Jadi gini teman-teman, karena waktu sangat singkat, jadi kita harus optimalkan. Apalagi malam ini kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa sekali di dalam public speaking dan broadcasting. Jadi beliau sudah pengalamannya sudah puluhan tahun lah. Teman akrab saya sudah lama, beliau saat ini masih praktisi, jadi kita bisa banyak belajar. Karena materi malam ini saya terus terang nggak menguasain. Kalau teori mungkin saya tahu, tapi kalau prakteknya saya mungkin lebih baik teman-teman yang saat ini daripada saya. Artinya saya lebih buruk kalau public speaking. Jadi saya minta ditemenin sama sahabat saya, Bu Rosi. Nah, untuk itu mungkin nanti untuk teori saya bisa sharekan teorinya. Nanti kita langsung aja to the point ke narasumber kita malam ini, Bu Rosi. Sedikit tentang Bu Rosi, mungkin teman-teman belum tahu. Kalau teman-teman dengarkan radio bisnis di Surabaya, saya gelombangnya lupa nih, 100, berapa ya Bu Rosi ya? 100, sekian ya. Itu di FM di Surabaya, Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Nah, Bu Rosi di sana sudah cukup lama dan pengalaman, dan malam ini saya minta mungkin berikan share tips-tips ke kita agar kita lebih pede ketika kita bicara, baik itu secara visual audio misalnya di vlog atau live seperti ini, atau mungkin di panggung. Jadi selama ini kita sendiri gemeter. Saya sendiri kalau ngomong banyak Jadi kita belajar aja langsung. Kira-kira nih Bu Rosi, saya mau tanya. Malam Bu Rosi. Halo, malam. Pak Beni, sehat? Sehat, Bu. Sehat semuanya teman-teman. Ini ada beberapa yang saya tahu, tapi banyak yang saya nggak kenal ini.
Iya, Mbak Santi paling ya. apa namanya kenal. Mungkin Bu Rosi juga ada di grup super gen akademi. Akademi Ya. ya. Sedikit-sedikitnya kadang-kadang intip-intip juga gitu ya. Langsung mungkin dengan topik gini Bu. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri itu kalau bicara di depan orang-orang yang sudah dikenal tuh cukup familiar, nggak gugup. Tapi ketika bicara di tempat yang baru itu pasti saya kehilangan percaya diri dan mungkin kurang begitu optimal akhirnya. Jadi topiknya pada hilang semua. Kira-kira menurut Bu Rosi gimana nih dengan pengalaman yang selama ini sudah cukup lama di bidang ini? Monggo Bu, di-sharing ke kita Bu. Ini sekedar sharing saja ya, karena kalau bicara pengalaman, saya yakin teman-teman di Sales Academy, di MKO ini dan teman-teman Coach Shop, ini tentunya sudah banyak pengalaman lah, ya. Tapi kalau boleh sharing dari pengalaman saya sebagai praktisi di dunia broadcast, bukan di public speaking ya secara umum, tapi di broadcast tentunya agak berbeda, karena kalau broadcast kan cuma ngadepin mic ya, paling audience ya jarang-jarang sih, paling seminar, beda sama yang teman-teman public speaking. Nah, kalau bicara soal nervous, grogi ketika menghadapi audiens yang benar-benar baru buat kita, itu memang wajar-wajar saja, namanya grogi itu wajar-wajar saja. Yang penting bagaimana kita bisa mengontrol itu semua sehingga ketika kita grogi itu tidak menghalangi kita untuk lancar dalam melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, terutama di audiens yang baru kita kenal gitu ya. Tapi memang segala sesuatunya itu berawal dari persiapan sebelum presentasi. Saya anggap aja ini presentasi ya. Presentasi nanti mungkin bisa diaplikasikan juga untuk misalnya ketemu dengan klien atau presentasi secara umum aja ya. Nah, yang penting memang kalau yang saya jalani selama ini, setiap mau melakukan presentasi adalah tentunya menyiapkan mental biar pede dulu ya, pede dulu untuk ngomong di depan umum. Dan pede ini, percaya diri ini tentunya bisa ada yang memang bawaan lahir udah pede banget gitu, banget overconfident. Tapi ada juga yang memang agak minderan ya, ketemu orang grogi, apalagi yang levelnya lebih tinggi nih. Ini saya ngomong di depan bos-bos nih, depan manajer-manajer. Nah, ini tambah grogi lagi, waduh. Terus apa yang udah ada di kepala ini hilang semua tahu-tahu. Nah, memang segala sesuatunya itu bisa disiapkan dengan lebih sempurna dulu ya. Banyak latihan. Yang pertama adalah banyak latihan. Banyak latihan. Kalau saya yakin sekelasnya Pak Beni ini sudah nggak perlu, sudah banyak latihannya ya. Kelasnya sudah bukan yang butuh latihan di depan kaca gitu. Kemudian butuh ketemu banyak orang. Saya yakin juga sudah ketemu banyak orang. Kemudian menyiapkan poin-poin apa yang mau disampaikan, pasti tentunya sudah menyiapkan poin-poin itu. Cuma ketika action, tahu-tahu hilang semua gitu ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri yang namanya jam terbang ini sangat mempengaruhi. Teman-teman tentunya sudah sangat familiar ya dengan aturan 10.000 jam. 10.000 jam untuk praktis yang tentunya membuat itu lebih sempurna gitu. Itu secara teori ya, secara teori. Saya bicara tentang teorinya dulu, baru nanti prakteknya ya. Tentunya selain itu juga banyak update tren-tren saat ini, kemudian banyak membaca hal-hal yang saat ini lagi happening apa sih gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk melakukan memperlancar kita saat melakukan presentasi di depan umum. Jadi ini persiapannya dulu gitu ya. Nah, ketika semuanya persiapan sudah beres, dari sisi materi juga sudah siap, poin-poin sudah siap, kemudian audiensnya juga sudah diketahui kira-kira audiensnya siapa sih. Jadi kan tahu nih yang kira-kira saya ngomongnya mesti gimana nih, levelnya level apa nih audiens saya. Nah, kalau sudah tahu, berarti kan kita bisa memperkirakan di awal, oh nanti bicaranya akan seperti ini gitu ya. Nah,
ketika semuanya sudah siap dan tinggal action saja, terus tahu-tahu terjadi nervous, grogi, dan materinya hilang semua. Nah, ini perlu apa ya namanya, menghilangkan pikiran-pikiran negatif dulu. Karena kadang ketika sudah mau mulai untuk presentasi, ketika persiapannya sudah maksimal, itu kan paling enggak dengan persiapan maksimal itu bisa membuat kita lebih pede, lebih tenang, tahu tujuannya mau presentasi ini mau tujuannya apa, gitu ya. Kemudian siapa audiensnya kita sudah tahu, kemudian materi, penguasaan materi ini penting karena ini akan membuat kita pede ya. Kemudian pembuatan visual, audio kalau memang butuh presentasi pakai PowerPoint atau apa gitu ya, itu mesti siap betul. Ketika itu semuanya sudah siap, paling enggak kemudian kalau misalkan harus datang ke satu tempat, misalnya presentasinya di hotel A atau di mana lah, atau di klien A atau di mana gitu. Itu paling enggak kita bisa datang lebih awal. Sudah siap materi, sudah siap mentalnya, kemudian datang lebih awal, rasakan suasananya seperti apa di situ. Jadi kalau suasananya sudah dirasakan ambience-nya di situ, paling enggak lebih membuat kita lebih tenang gitu ya. Dan yang penting adalah berpikir positif. Jadi mikirnya bahwa kita pede aja kalau kita bisa mempresentasikan ini dengan maksimal, ya. Apalagi mempresentasikan produk ya ke klien. Ini kan butuh kita mendeliver apa namanya materi ataupun produk kita ke klien itu 100%, maunya kan seperti itu ya, bisa terdeliver secara efektif 100% dan orang lawan yang kita ajak bicara itu paham dengan apa yang kita bicarakan ya. Datang lebih awal, berpikir positif. Kira-kira biasanya kalau yang bikin grogi itu kan biasanya kalau mikirnya yang banyak mikir negatif. Waduh, jangan-jangan nanti saya kalau menyampaikan ini jangan-jangan nanti ada salah-salah kata, banyak bilang ae kayak gitu misalnya. Terus takut kalau misalkan apa yang saya sampaikan nanti ternyata nggak dipahami oleh audiens kita, karena kan tadi kan levelnya lebih tinggi, atau selain level lebih tinggi mungkin juga belum kita kenal, orang baru lah kayak gitu kan. Kadang pikiran-pikiran negatif itu muncul dan takutnya juga apa yang kita sampaikan ini nggak cocok nih sama yang audiens kita. Wah, jangan-jangan terlalu gampang, atau mereka sudah tahu lah. Kadang pikiran-pikiran itu kan mendistract ataupun mengganggu ketika kita mau mulai presentasi. Nah, itu kan jadinya pikiran-pikiran negatif itu mesti dihilangkan dulu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, biasanya kan kalau ada presentasi atau seminar itu kan ada moderator atau MC-nya ya. Nah, mendingan perhatiin aja MC-nya ngomong apa. Jadi nanti kita bisa menambahkan kemudian menyambung dengan presentasi kita gitu. Ketimbang kita mikirin yang negatif-negatif muncul akhirnya malah mengganggu kelancaran kita dalam mempresentasikan apa yang akan kita sampaikan ke audiens itu. Itu berpikir positif. Kemudian satu yang mungkin bisa jadikan satu tips juga ini buat Pak Beni tadi, yang misalkan ketemu dengan orang baru kok tahu-tahu nervous, itu anggap aja orang baru itu sebagai teman atau sahabat ya. Jadi teman kita, tempat kita sharing gitu. Kalau teman atau sahabat kan kalau diajak sharing kan lebih lebih nyaman gitu. Jangan merasa mereka tuh lebih tinggi jabatannya, mungkin dari sisi bisnisnya lebih gede, kok kita ngomong di depannya. Nah, jadi kalau misalkan kita anggap mereka sama levelnya, itu kan kita lebih nyaman untuk berbicara di depan audiens kita, ketimbang kita minder. Tahu kan ini, wah ini bos-bos besar, ini bikin minder, kemudian menjadi grogi, menjadi rasa rendah diri muncul, itu kan membuat kacau semuanya. Tadinya mau ngomong ABC sudah ditata karena ada pikiran-pikiran tadi, tahu kalau audiensnya lebih tinggi levelnya, akhirnya malah berantakan semuanya, atau banyak belibetnya, atau malah ada yang keskip-skip, harusnya
A ke B langsung lompat ke D atau ke E. Nah, kayak gitu itu juga perlu disikapi dengan lebih bijak gitu. Jadi menganggap audiens kita ini adalah teman, sahabat yang bisa kita ajak sharing. Jadi kalau teman itu kan kalau bisa diajak sharing, kalau kita melakukan kesalahan kan kita siap menerima masukan, siap menerima kritik. It's okay karena itu teman kita gitu loh. Jadi tidak ada kewajiban kalau misalkan, wah lu nggak boleh salah nih kalau presentasi. Nggak ada beban seperti itu ya. Kemudian ya paling yang tips lainnya ya fokus, atur nafas, lebih rileks. Ya intinya seperti itu sih. Jadi lebih ke persiapan yang matang, kemudian datang lebih awal untuk yang mau presentasi, kemudian berpikir positif. Pentingnya berpikir positif ini ya. Berpikir positif, kemudian menganggap audiens itu adalah teman kita yang siap kita terima saran apapun. Luar biasa. Bu Ros, kan tadi ada beberapa poin ya. Salah satunya agar kita juga tidak terlalu tegang. Mungkin saya pikir juga penting ya menurut kita juga ada semacam isu atau basa-basi untuk agar materinya nggak terlalu formal banget, sehingga kadang-kadang suasana formal ini membuat teman-teman terpaksa akhirnya materi juga kurang asik karena terlalu kaku banget gitu. Jadi ada hal-hal yang bersifat mungkin kecil-kecil atau nilai yang sebenarnya itu ice breaking sehingga kemudian juga lebih rileks dan kita juga di dalam suasana nyaman dibandingkan pada audiens yang semua kita juga ikut tegang juga. Kira-kira mungkin begitu, ada tips nggak kira-kira biar bisa lebih gampang untuk suasana atmosfer itu lebih rileks? Ya, jadi kalau untuk mulai presentasi biar lebih masuk ke ice breaking-nya itu ya. Yang penting adalah yang pertama itu awal-awal mau presentasi itu adalah yang menentukan 3 detik pertama itu ya. Ketika kita menyapa audiens dengan 3 detik ini sudah bisa kita bisa ketahui kalau oh ini nanti akan asik, oh ini nanti akan datar-datar aja, oh ini nanti akan membosankan, itu sudah kelihatan. Jadi di 3 detik pertama itu kita harus halo semangat pagi misalnya kayak gitu ya, itu paling enggak seperti itu dulu, jadinya enggak terlalu tegang gitu. Kemudian sesering mungkin, sebisa mungkin untuk mengajak audiens itu untuk berkomunikasi. Jadi tidak searah saya menyampaikan, oh gini loh tips-tipsnya Pak Beni untuk biar menghilangkan nervous, nggak mesti gitu. Jadi kita ajak audiens ini untuk berbicara. Ada nggak sih misalnya nih saya akan menyampaikan tentang public speaking. Siapa sih yang di grup Zoom meeting ini yang sering ketika mau presentasi langsung hilang semua, terus nervous, keringetan kayak gitu. Nah, misalnya diajak ngomong gitu loh, Nah, coba angkat tunjuk tangan siapa. Mungkin mau sharing cerita dulu yang pernah mengalami hal itu, atau mungkin yang pernah pertama kali presentasi rasanya kayak apa. Mungkin bisa diajak sharing seperti itu. Jadi tidak melulu satu arah dari kita. Jadi harus ada yang dari kita tanyain dari audiensnya. Gitu sih. Jadi diajak komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan gitu ya Bu. Jadi kadang-kadang sesekali kita juga tanya ke audiens. Ya, jadi 2 arah gitu. Betul, 2 arah. Jadi lebih komunikatif. Iya, gini Bu Rosi, kita sharing-sharing session ya, Pak Beni juga ya. Mungkin saya sendiri. Mitos atau fakta sih sebenarnya kalau misalnya itu kita memulai untuk public speaking atau kita berbicara memberanikan diri itu dengan berkaca. Nah, bagaimana nih pengalamannya Bu Rosi? Seringkali kan memang nggak pede ya, yaudah depanmu ada kaca nggak? Coba kamu pergi di depanmu itu ngobrol sebisamu, itu akan meyakinkan seseorang untuk oke, akhirnya dia menghilangkan nervousnya. Nah, menurut Bu Rosi bagaimana tuh kalau kayak gitu itu Bu? Itu bisa jadi salah satu cara, Pak, ya. Jadi salah satu cara untuk latihan bicara di depan cermin. Tapi mungkin yang lebih menyenangkan lagi, lebih powerful lagi adalah ketemu banyak orang. Jadi latihannya langsung ketemu banyak orang. Jadi kalau misalkan ya tadi yang saya bilang kayak 10.000 jam tadi loh ya.
Di depan kaca bisa, silakan Anda lakukan gitu ya. Tapi akan lebih powerful ketika kita langsung keluar bicara dengan orang, banyak orang. Itu bisa apa ya? Bisa memberikan efek, kan ada timbal baliknya kan. Kalau kaca kan nggak ada. Cuman sekedar ya memupuk kepercayaan diri aja. Tapi kalau ketemu banyak orang ini lebih prakteknya lebih oke gitu loh. Mungkin kalau yang cermin tadi bisa menjawab juga, ada yang sempat tadi kelihatan tanya, gimana latihan kalau supaya nggak canggung kalau main TikTok gitu ya, karena menghadap wajah sendiri ya, itu berarti sedikit cermin sambil ngomong. Betul. Iya benar. Memang harus sering-sering. Jadi kalau saya dulu pengalaman ya untuk bisa bicara seperti ini, bicara di radio itu memang boro-boro bicara di radio ya, karena ketemu orang aja minder, ngomong di depanmu aja minder. Nah itu ternyata dulu itu memang modelnya membuat skrip, membuat poin-poin, kemudian dilatih, direkam, diulang-ulang, kemudian ketemu banyak orang, dilatih. Sorry Bu Rosi, mungkin ini ada sound yang masih nyala, double speaker jadinya. Kak Eka mungkin ya. Oke, thank you Kak Eka. Oke, boleh dilanjut Bu Rosi, mohon maaf. Iya. Oke, apakah sudah menjawab belum tuh tadi? Yang latihan selain depan cermin? Di Itu depan boleh. ini TikTok juga ya Bu ya. Jadi sebelumnya Bu Rosi pun itu ya TikTok juga ya. Maksudnya bukan ke TikTok sih, bikin skrip juga kayak gitu ya Bu ya sebelum ke kalau kita di radio seperti itu. Tapi kalau yang di YouTube atau di TikTok atau di medsos lainnya ya, saya kira semua orang sama aja ya. Yang awal-awal ya pasti masih canggung lah, masih wajahnya di kamera kok nggak asik gitu. Sama aja sih. Tapi nanti ketika sudah membuat berpuluh-puluh TikTok gitu ya, episode di YouTube itu tentunya akan beda dong. Awal-awal ya jangan diketawain dulu. Yang penting betul ya. latihan dulu. Latihan dan jam terbang ini memang nggak bisa dipungkiri. Ya itu baik, siap. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Bu Rosi karena mengingatkan kita juga, wow, waktunya cepet banget, jam 7:40. Aduh. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Bu Rosi, mungkin atau Pak Beni nanti bisa dibantu untuk menjawab ya. Bisa saya bacakan Bu Rosi? Boleh, silakan. Baik, tadi kalau yang punyanya Bu Santi kayaknya sudah dibantu jawab oleh Bu Rosi nih lewat Pak Beni tadi ya untuk yang tips dan triknya untuk konten TikTok. Oke, ini ada dari Coach Shop Semarang. Dari sekian banyak poin manakah yang paling utama atau yang paling dasar untuk menjadi pondasinya, Bu? Atau Pak Beni? Kayak yang tadi kan disebutkan bahwasannya ada beberapa poin-poin ya, kayak PD dulu, kayak gitu. Kemudian ada yang banyak latihan, kayak gitu. Kemudian materinya harus dipersiapkan. Nah, ini kalau misalnya pertanyaan dari Coach Shop Semarang adalah dari sekian banyak poin-poin tersebut tadi itu mana sih yang paling dasar, Bu? Atau Pak Beni? Monggo. Kalau saya pede dulu. Yang penting pede ngomong, maju dulu yang penting. Berani dulu gitu ya, Bu ya. Berani dulu ya. Itu nomor satu. Karena confident itu segalanya, Bu ya. Betul. Kalau sudah pede itu, aduh ngomong apa aja gampang, apa aja bisa jadi bahan. Oke, siap. Kalau PD itu kan berarti kan kelihatan kan orang PD itu dari suaranya, intonasinya, ngomongnya cepet lambatnya itu kelihatan. Siap. Berarti dari PD dulu akhirnya dia akan berpikir dengan sendirinya dan semuanya akan merangsang dia agar bisa berbicara seperti itu ya Bu Rosi ya. Dan Mbak Beni ya. Oke, gimana untuk Coach Shop Semarang Mas Ilham ini? Jelaskah? Oke. Mengangguk-ngangguk saja ya. Boleh saya lanjut. Nggak harus nanya ya, boleh sharing. Ya. Mungkin pengalamannya ketemu klien atau bicara di depan seminar, nggak apa-apa, sharing aja. Siap. Nanti kalau mau ada yang sharing-sharing silahkan. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Kita lanjut. Maaf. Oke, ini dari Mas Ari, Coach Shop Medan. Maaf mau tanya Bu Rosi. Bagaimana kita menyingkapi kalau misal di awal sudah percaya diri, pas waktu di tengah itu grogi dan semua materi hilang. Dan ada solusinya kah dari situ Bu Rosi? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan di tengah-tengah hilang itu memang ya itu tadi loh, berpikir positif itu pentingnya. Karena hilang itu kan karena berpikirnya banyak pikiran negatif. Aduh,
nanti jangan-jangan melakukan kesalahan, kemudian jangan-jangan ide yang saya sampaikan ini nggak apa ya, ide yang receh gitu ya, atau waduh ini orangnya apa level-levelnya level-level CEO, level-level manager, wah padahal saya ini masih baru misalkan, saya masih baru jadi public speaker misalnya, waduh nanti gimana? Nah itu cara menghilangkan itu yang penting, berpikiran positif itu dulu. Tapi kalau misalnya membawa catatan kecil seperti itu apakah boleh? Oh, Itu boleh yang saya kan, Bu, lakukan ya? ketika saya mengisi kayak forum bisnis talk show live di hotel, ngumpulin pebisnis itu juga gitu. Ya, ropean. Itu kayak ujian kayaknya. Betul. Jadi ketika kita baru sampai di misalkan poin 1, 2, 3-nya apa tadi lupa ya, bisa dibuka lagi contekannya. Gitu. Mungkin itu ya yang nantinya akan membantu ketika hilang blank. Waduh, ngapain ya tadi aku? Lihatlah catatan kecilnya itu gitu ya Bu Rosi ya berarti ya. Tapi memang meskipun kayak gitu ya, misalkan ternyata sudah ada catatan kok masih blank juga. Ini kalau misalkan apa kelihatan dari jam terbangnya, sering-seringnya dia ngomong di depan umum, itu pasti akan ketemu caranya bagaimana improvisasi. Oh, baik, improvisasi. Mungkin ini juga sih, kadang-kadang ini tambahan untuk rekan-rekan, itu ada juga saya pernah melihat beberapa teman-teman ketika membawa catatan itu kayak pembawa acara berita. Jadi dia baca, padahal catatan yang dimaksud ini sebenarnya bukan berarti kita baca textbook gitu, tapi hanya lebih ke arah shortcut. Jadi misalnya topiknya ini, jadi kita kasih shortcut 1-2 kata atau beberapa kalimat, tapi nanti kita kembangkan sendiri. Jadi jangan sampai ketika bawa catatan tadi benar textbook gitu. Jadi baca kayak gini sehingga kita lihat audiens, jadi malah fokus ke baca catatan. Ini kadang-kadang ada yang mungkin masih baru juga, jadi dia tidak berfokus pada catatan, membaca gitu sampai koma-komanya persis gitu. Iya. Ada juga yang seperti itu. Iya memang sih Pak Beni. Itu nyatanya di teman-teman, nggak tahu nih apakah teman-teman juga sama seperti itu juga. Jadi seperti naskah lah istilahnya, kalian membaca dari awal sampai akhir. Padahal yang seharusnya adalah on point-nya yang dituliskan. Tapi kadang naskah kayak gitu kalau terlalu panjang juga malah tambah nervous loh. Iya, betul. Kok nggak urut gitu loh. Iya, bingung juga ya Bu ya. Apa aja bisa kejadian. Iya, betul. Baik, untuk Mas Ari bagaimana? Apakah sudah jelas dengan jawabannya? Kalau sudah jelas, kita lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kayaknya seru nih public speaking nih. Perlu part 2 kayaknya nanti. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mbak Zara, kode shop lagi. Mau tanya, tadi Bu Rosi bilang yang bawah Mbak Rina. Yang mana? Itu sih tadi udah kejawab. Yang bawah. Oke, kalau gitu kayaknya saya ada tambahan sedikit sih kalau dibolehkan. Sebenarnya sih sebenarnya ada sebuah pengalaman juga. Jadi istilahnya ya saya nambahin Mbak Rosi ya. Jadi istilahnya itu biasa orang malu melihat pimpinan orang-orang luar itu yang levelnya director, manajer dan sebagainya kan seperti itu. Nah, ini inputannya seperti ini. Jadi kita bayangkan bahwa orang-orang di depan kita itu punya kaos kaki yang bolong. Ini kalau ada sebuah film Inside Out, itu kan ada part yang namanya si gokil. Nah, di situ itu kita munculkan kegokilan kita, part dari kegokilan kita bahwa kalau melihat para direkturnya itu kaos kakinya berlubang, otomatis kan kita ingin tertawa. Nah, secara otomatis rasa ketakutan kita, grogi kita, malu kita itu akan berkurang sedikit. Itu tambahan sih. Jadi di situ. Jadi karena akhirnya ya sama aja sih, mereka juga punya kekonyolan karena kaos kakinya berlubang. Ini salah satu tips juga yang bisa dipraktekkan di situ. Oke. Ya. Tambahan ya Bu Santi ya. Iya, betul. Ya. Selain yang seperti itu daripada panik ya kan, betul. Sekalian aja totalitas kayak gitu ya. Iya, sekalian aja totalitas dibayangkan mereka
oh ternyata mereka juga malu-maluin loh, ternyata mereka juga nggak perfect banget sama-sama manusianya gitu kan. Nah otomatis di situ ya udah lanjut aja di situ. Oke. Paling tidak mencairkan suasana lah Betul, yang tadinya nggak terfokus pada satu yang kesalahan, akhirnya mencairkan suasana. Iya, itu sih tambahannya. Baik, Ya. terima kasih Bu Santi. Jadi nanti untuk teman-teman yang lainnya kalau misalnya mau nambahin silahkan juga sih ya. Nah ini saya lanjut untuk Mbak Zara karena pertanyaannya ada di bawah banget. Ini saya coba beralih sebentar ya. Ini ada yang tanya nih, baik nanti Bu Rosi ataupun Pak Beni silahkan menambahkan ya. Mau tanya dong, bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif saat public speaking? Nah ini yang positif. Yang positif gitu loh. Jadi kalau misalnya negatifnya kan, oh jangan-jangan salah tadi kan, jangan-jangan salah, jangan saya kelihatan bodoh di depan gitu ya. Itu dihilangkan saja. Jadi mikirnya ya positif, saya pede, saya bisa menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan ini ke audiens saya gitu loh. Berangkat lagi ke pede itu. Jadi memang kuncinya confident. Kalau confidence otomatis akan lebih proporsional dalam melihat orang lain gitu. Jadi artinya kita ini juga sebenarnya tidak terlalu seburuk yang kita pikirkan. Orang lain juga tidak sesuper, juga pasti mereka juga ada kelemahan. Artinya proporsional. Jadi kita bukan jelek banget juga. Kita juga punya banyak kelebihan. Orang lain juga bukan berarti lebih hebat dari kita juga. Tapi setiap orang punya kelebihan dan punya kelemahan, demikian juga kita akhirnya berimbang. Mungkin hal-hal kayak gini juga penting ditumbuhkan, bukan dalam pada saat mau ikut public speaking atau pada saat mau tampil, tapi juga dalam keseharian memang sering harus harus punya pemikiran atau istilahnya itu prinsip bahwa memang kita ini juga punya kelebihan gitu. Mungkin itu sedikit tambahan. Jadi harus selain berpikir yang negatif itu, cara mengatasinya juga kalian tuh pasti punya kelebihan kok. Setiap orang pasti punya kekurangan. Jadi positive thinking aja seperti itu ya paling tidak ya Pak Beni ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin ya pertanyaannya Mbak Zara yang tadi tertunda. Selain lancar berbicara, apakah gerakan tubuh juga mempengaruhi kelancaran kita saat berbicara di depan umum? Nah, ini baik Bu Rosi atau Pak Beni nih, silakan. Sudah saya sharing juga itu di mana di grup itu ada. Jadi lebih penting mana body language, konten atau kata-kata dengan intonasi. Jadi nanti teorinya seperti itu. Kalau lebih lengkap mungkin Bu Rosi punya pengalaman yang nyatanya. Monggo Bu. Nah, itu kalau saya sih, kalau menurut pengalaman sih lebih ke suaranya ya, audionya, suaranya. Jadi kalau body language itu kan hanya untuk ya memang menunjang presentasi kita maksimal gitu. Tapi yang lebih penting memang lebih fokus ke suaranya. Karena suara ini kan intonasi bisa dimainkan. Seperti di radio. Di radio itu ketika intonasi dimainkan, mitra bisnis inilah nilai tukar misalnya kayak gitu ya. Itu tuh orang bayangin, yang dengar tuh bayangin, oh ini yang nyiarin pasti orangnya gede, tinggi, karena suaranya gede gitu ya, mikirnya kayak gitu. Itu dari suaranya aja udah kelihatan gitu loh. Begitu ditemuin ternyata orangnya kecil. Nah, itulah suara itu bisa mainkan theater of mind dari audiens. Jadi kalau saya lebih sudah kebayang gitu ya Bu ya. Sudah kebayang, wah ini orangnya kayak gini gitu. Jadi kalau gitu ya. Melihat gitu. Padahal cuma dengar dari suaranya. Jadi memang suaranya ini penting. Makanya kan ketika presentasi volume suara, intonasi itu mesti pas, kemudian cepat dan lambatnya suara itu juga harus pas. Itu penting. Dan bahasa tubuh ini hanya untuk mendukung. Misalnya ini menjelaskan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman dulu sering lihat Pak SBY itu kan, nah suka kayak gini, ada bahasa tubuh yang mendukung daripada presentasinya ataupun gaya bicaranya. Tapi yang penting adalah suaranya. Oke. Intonasi atau suaranya ya Bu ya, itu yang lebih penting untuk bisa menggambarkan. Ada 4 hal. Nah, kayak gitu kan nggak perlu ngomong gini juga. Ketika kita ngomong ada 4 hal kan dengan suara yang lantang gitu kan udah ketahuan. Oh, ini harus diperhatiin.
nggak mesti bahasa tubuhnya gimana, tapi itu mendukung. Perlu juga bahasa tubuh. Tapi juga tidak terlalu over acting kayak orang di TikTok gitu ya kalau presentasi. Oke, siap. Bagaimana Mbak Zara untuk pertanyaannya? Ya, jadi sebenarnya body language itu dia cuma pendukung aja. Yang pertama itu adalah volume atau intonasi ya. Nah, bagaimana dengan penampilan sendiri, penampilan kita sendiri. Tadi kan Bu Rosi bilang yang pertama itu kita harus pede. Kalau misalkan saya gitu ya berbicara di depan umum gitu pasti mikir takut nanti baju saya salah atau ini salah apa gitu. Kalau misalkan penampilan nggak oke, kadang itu bikin kita nggak nggak pede atau kayak gitu. Apakah itu masuk ke positive thinking itu? Meskipun kita maksudnya memang kelihatan maksudnya nggak good looking pada saat itu gitu. Gimana Bu? Jadi kalau misalkan dalam public speaking itu ya, dalam bicara depan umum itu memang cuman dua hal ya. Kalau nggak look performance ya audio atau suara ya. Dari look performance ya tahu sendiri ya, tetap outfitnya seperti apa juga perlu diperhatikan gitu. Dan yang penting itu yang membuat diri kita nyaman aja. Kita nyamannya pakai apa ya sudah pakai itu gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang kita nggak nyaman. Kalau kita dengan outfitnya nggak nyaman berarti kan nanti mempengaruhi dari presentasi. Jadi itu look performance itu penting juga ya. Kemudian yang kedua tadi adalah suara audio yang dibedakan dari bermacam-macam yang saya sampaikan tadi. Ada volume, ada passing timing, kemudian intonasi dan sebagainya itu adalah bagian dari suara. Karena presentasi ada dua hal tadi, ada performance penampilan kita dan apa yang kita sampaikan atau suara kita. Jadi baik. Performance juga penting. Ya. Bagaimana? Kak Sarah? Oke. Pokoknya wajar. Jadi jangan terlalu juga norak. Jadi kita ketika presentasi formal, jadi kita pakai sesuatu yang wajar. Jadi kita juga tidak mengundang sesuatu reaksi yang berlebihan juga. Misalnya warnanya terlalu mencolok. Nah, kayak gitu lah. Tapi kalau cukup pede juga pakai sesuatu yang atraktif ya nggak masalah sih. Ya nanti kalau pede sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Oke, sesuai pada porsinya mungkin ya, lebih tepatnya seperti itu ya Pak Beni Bu Rosi ya. Ini waktu kita mungkin tinggal 5 menit lagi nih. Ini kayaknya banyak banget pertanyaan, sekitar 50 pertanyaan lagi nih Bu Rosi sama Pak Beni. Tetap mau dilanjut? Coba di beberapa yang istilahnya cukup menarik mungkin dipilih mana yang mau dijawab, nanti seterusnya nanti mungkin kita coba sambung karena ya. Sesi yang ini dulu. Sesi yang lainnya. Baik, sebentar. Saya coba nih siapakah nih di antara kalian semuanya yang terpilih? Pertanyaannya untuk kita jawab. Ada beberapa. Oh, ini yang, ini yang saya juga bingung nih. Ada Kak Iqbal dari Kotshop Makassar ya, kalau nggak salah ya. Makassar ya, kalau salah mohon saya diluruskan. Ada pertanyaan nih Bu Rosi. Anak-anak yang di Makassar, Bu atau Pak, selalu terkendala di bahasa. Kadang kita kurang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti teman-teman yang di Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Kadang kita kelebihan G. Mohon bantuannya ketika seperti itu. Nah, apakah ada yang kayak bahasa daerah seperti itu bagaimana Bu Rosi? Ya tergantung. Jadi kalau misalkan itu kan kayak aksen ya. Aksennya daerah itu kebanyakan apanya? Kebanyakan G. G, iya G. Kebanyakan G. Kalau secara aksen daerah itu kebanyakan G ya nggak masalah ya. Yang penting kan tetap bisa bunyi gitu loh. Tetap bisa bunyi, ngalir. Dan ketika kita mau ngomong banyak, mau ngomong nyambung dengan klien ataupun audiens itu kan memang tidak serta-merta langsung bisa ngomong seperti teman-teman di Jakarta atau teman-teman di Surabaya. Itu juga butuh latihan, butuh banyak baca, butuh banyak ngerti update tren saat ini sehingga bisa bunyi ketika ketemu sama klien, sama audiens.
Dan saya pikir kalau untuk bahasa yang ada aksen-aksennya G, banyakkan G-nya tadi, nggak masalah. Rasanya kalau misalnya teman-teman di Makassar seperti itu, rasanya Albion juga ataupun klien juga seperti itu ya? Atau cuma teman-teman WhatsApp aja yang Makassar, yang banyak G-nya? Coba Mbak Rina, Mas Iqbalnya suruh ngomong. Mas Iqbal, manakah? Iya, Jangan. siap. Ya, coba dengan bahasanya. Saya kasih waktu beberapa tawarin produknya di grup ini coba. Ya, coba biar kita juga tahu nih. Bagaimana kalian? Apa namanya, Bang Iqbal perkenalkan dirinya dalam bahasa Indonesia Makassar. Siap. Pakai bahasa Makassar, Pak Di. Bahasa Indonesia logat Makassar. Oh, siap. Biasa tuh kadang kita perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya tinggal di Makassar di Jalang Gatot Subroto 5 nomor 25. Ini sudah persis dengan logatnya Yusuf Kala. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau seorang Yusuf Kala dengan logat yang seperti itu tadi bisa jadi wakil presiden, sebenarnya Anda juga harus confident gitu. Jadi no problem untuk logat. Logat nggak masalah, yang penting bunyi. Yang diajak ngomong ngerti. Karena Adin juga pasti logatnya gitu kan, daerah Makassar. Jadi oke. Oke, ya. Nah, ini berhubung durasi kita tinggal 1 menit lagi, Bro Rosi. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin pertanyaannya belum bisa saya bawakan atau belum bisa kita istilahnya cari solusinya di sini, nanti karena Bu Rosi juga sudah masuk di grup ya, jadi nggak apa-apa nanti dijawab di situ, nggak apa-apa ya Bu Rosi ya? Boleh. Memang mohon maaf karena kalau di grup mungkin saking kebanyakan grup jadi kadang-kadang bingung. Cuman lewat aja. Nggak apa-apa, nanti kita sering-sering tag gitu Bu. Untuk bisa bantuan kayak gitu. Kayaknya memang public speaking ini seru ya, karena memang menurut saya memang public speaking ini dibutuhkan oleh semuanya. Kalau misalnya sebenarnya semuanya bisa sih berkomunikasi, hanya untuk melatih PD-nya aja itu yang mungkin kurang di rekan-rekan. Nggak apa-apa, mungkin sesi selanjutnya untuk internal atau panitia yang bersangkutan bisa mengadakan sesi kedua. Terima kasih atas kehadirannya Bu Rosi dalam acara sharing session pada malam hari ini. Mudah-mudahan tadi cukup bisa pengalaman beliau bisa untuk menjadi inspirasi dan bahan belajar bagi kita. Saya yakin rekan-rekan sebenarnya juga tidak berarti tidak paham sama sekali, artinya sebelumnya mungkin juga sudah ada materi-materi itu, tapi butuh penguat suggest dari orang yang sudah pengalaman sehingga berarti benar emang harus seperti ini gitu. Ya, latihan dan jam terbang itu yang tidak bisa dipungkiri. Dan jam terbang, betul, jam terbang itu segalanya. Kalau saya pikir ada satu pepatah, apa yang kamu takutin harus kamu sering lakukan gitu. Jadi kalau kita takut nervous, ya kita harus banyak tampil di depan umum. Lama-lama akan menjadi biasa dan akhirnya kita merasa bahwa ternyata sekarang sudah jadi biasa gitu. Ya intinya jangan hindari. Kalau semakin kita hindari, berarti malah semakin nggak menyelesaikan masalah. Ya artinya kelemahan kita itu akan keterusan, tapi ketika kita tabrak atau kita dobrak kelemahan kita tadi untuk kita lakukan, akhirnya sesuatu hal yang ternyata tidak seperti itu juga. Jadi overthinking kita yang memberikan akhirnya itu ternyata istilahnya itu jadi tambah kurang baik gitu hasilnya. Karena mungkin itu aja. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat saya Bu Rosi. Beliau sangat kita ganggu waktunya agar terima kasih. Oke, sukses selalu Bu. Makasih. Ya, sama-sama, sehat-sehat ya teman-teman. Dadah. Terima kasih. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, karena memang kita biasanya kan tutupnya sampai jam 8 nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau meninggalkan sesi ini, silahkan, dipersilahkan. Tapi kalau misalnya mau masih lanjut lagi, boleh kita sharing session dengan Pak Benny langsung. Iya, ini ada beberapa yang sebenarnya saya juga ingin tambah lanjutkan. Ada beberapa yang tadi belum terjawab ya kayaknya ya. Iya, ada beberapa Pak Benny yang belum terjawab. Itu ngejawab yang kalau secara teori saya sebenarnya
ahli kalau dalam teori, tapi kalau praktek saya juga sebenarnya grogi. Jadi intinya kita ini, saya percaya teman-teman ini juga pinter-pinter kalau teori. Nah, intinya jam terbang. Karena jam terbang itu artinya jam terbang itu gini. Dulu saya grogi banget untuk berbicara di 4 orang. Sekarang mungkin kalau 20 orang masih oke. Tapi ketika kita suatu saat berbicara di jumlah orang ribuan, mungkin beda lagi. Karena posturnya atau apa namanya, orang bilang itu postur. Posturnya tuh berbeda. Jadi pada level ribuan kita jadi apa namanya, demam panggung, orang bilang demam panggung. Jadi waduh, ini apalagi forum ini forum yang formal, bahkan saya berapa kali pernah forum di mana itu juga live. Saya nggak ngira kalau itu live gitu. Waduh, ini didengar orang banyak dong kayak gitu. Jadi agak bingung juga gitu. Semula yang kita pede jadi nggak pede. Sebenarnya latihan paling sering adalah kita memang harus lakukan apa yang kita takutkan itu untuk menjadikan hal itu biasa. Menjadikan hal itu biasa, melatih terus-menerus. Tidak ada yang lebih berharga daripada latihan. Itu sih salah satu tips yang saya sendiri berhasil untuk pelan-pelan apa namanya, kebetulan saya ini orangnya introvert, jadi kalau bisa menghindarin, saya menghindari gitu. Kalau bisa menghindari gitu. Jadi beraninya kalau di jago kandang gitu. Kalau zaman dulu kalau jago kandang, nah saat itu ketika dikasih apa namanya, semacam kepercayaan untuk jadi pengurus RT, ketika harus berbicara di depan satu RT, itu saya pikir juga bingung juga, apalagi orang-orang itu rata-rata umurnya lebih tua dari saya gitu. Jadi pada saat itu saya belajar ternyata memang harus sering dilatih. Jadi jangan menghindar. Kalau ada kesempatan, kalau memang mau maju, latih terus, akhirnya jadi biasa. Karena orang itu ada yang struktur emosinya itu fluktuatif. Nah, orang-orang yang struktur emosinya fluktuatif itu gampang terbawa suasana. Ketika suasananya mungkin sudah mulai custom apa namanya, audiensnya itu mulai boring, itu juga kadang-kadang kita bingung. Karena kita melihat reaksi gitu. Kok ini jadi kayak gini ya, audiensnya jadi kayaknya nggak tertarik, dia juga ikut baper. Nah, di situ itu penting banget. Tapi ada orang yang stabil. Jadi walaupun audiens itu mungkin sudah mulai bosen atau gimana, dia tetap stabil aja. Jadi ada hal yang kita jadi memperhatikan audiens penting, tapi juga jangan sampai terpengaruh, karena kalau terpengaruh banget akhirnya kita malah jadi tambah nervous. Mungkin itu beberapa pengalaman saya juga. Ya, berarti memang semuanya itu tidak perlu pakai skill yang bagus ya Pak Beni ya, asalkan dia mau mencoba dan terbiasa. Saya juga bisa seperti ini karena terbiasa dan terpaksa kayak gitu. Jam terbang. Jam terbang juga harus gitu. Jadi sering kalau ada acara-acara di kantor, di RT, di keluarga, biasakan Anda yang menjadi MC-nya kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau kepepet, akhirnya bisanya karena kepepet gitu. Iya, yang mau terpaksa itu memang the powerful. Ini ada pertanyaan lagi Pak Beni, apakah bisa saya sampaikan juga, karena kan tadi belum sempat ini ya dibahas oleh Bu Rosi ya Pak ya. Iya, gimana? Nah ini ya ada salah satu faktor yang membuat Orlando, kalau Orlando ini saya kurang tahu nih, Coach Shop atau MKU ya. Salah satu faktor yang membuat grogi saat presentasi ialah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens, karena mungkin kurangnya pemahaman mengenai materi. Nah, apakah ada tips dari situ Pak untuk menjawabnya atau bagaimana? Tadi saya sharing PowerPoint tadi ada di situ. Jadi di materi PowerPoint adalah memang kalau kita presentasi atau kita lagi jadi pembicara di sebuah forum, salah satu hal yang paling penting adalah kita menguasai materi. Jadi penguasaan materi itu suatu hal yang membantu banget. Saya pernah ikut, memang gini, penguasaan materi itu penting, tapi ada yang lebih penting. Jadi saya kasih sedikit bagan ya, ada 3 bagan di dalam public speaking.
pertama introduction atau ice breaking, pembuka. Kedua materi. Materi itu di situ ada ya langsung to the point materinya gitu. Jadi istilahnya misalnya topiknya bagaimana meningkatkan mutu produktivitas kerja di era milenial, misalnya contohnya itu. Jadi kita masuk ke materi itu. Nah, terakhir adalah penutup. Nah, yang berperan sebenarnya adalah pembuka. Ketika di pembuka ini menentukan bagaimana seterusnya presentasi kita itu berlangsung. Ketika di pembukanya itu sudah ice breaking-nya itu bagus, sudah audien itu sudah rileks, sudah enak, materinya akan disampaikan dengan enak. Tapi kalau pembukanya ini settingannya tegang dan mungkin jadi apa ya? Akhirnya selama kita dalam membahas materi kayaknya itu suasana jadi nggak enak gitu. Mungkin audiennya ngobrol sendiri-sendiri atau ngantuk gitu ya. Jadi kita penting hal-hal yang sifatnya itu pembukaan. Nah, pembukaan ini jadi waktu di sesi pelatihan public speaking itu justru yang ditekankan adalah ngajarin bagaimana pembukaan. Pembukaan itu kalau bisa jangan terlalu formal. Kita kan sering terima kasih atas. Jadi hal yang terlalu formal. Jadi hal-hal yang terlalu formal itu membuat mencekam juga gitu. Jadi ketika mencekam, suasana jadi tambah grogi karena mencekam. Jadi ada hal yang penting, misalnya nih, bisa jadi pembuka awal adalah cerita atau mungkin kayak semacam pantun atau mungkin semacam hal yang humor atau sedikit ice breaking yang membuat orang itu lebih welcome atau relax. Nah, setelah dia relax, baru kita masuk ke materi. Materi, terus terakhirnya penutup sebagai kesimpulan dan conclusion. Mungkin itu. Jadi terkait yang tadi ditanyakan itu sebenarnya kita memang harus menguasai. Kalau kita pelupa, berarti kita memang harus ada bagan atau kerepean. Atau kalau PowerPoint, misalnya itu masuk PowerPoint, ya kita pakai PowerPoint, lebih enak. Dengan adanya PowerPoint, kita sudah masuk di materi itu sudah ada kerangkanya atau kerangka presentasi. Mungkin itu. Oke, siap. Baik, Pak Beni. Berarti nggak apa-apa repean ya. Repean tuh biasanya dibutuhkan saat ujian, tapi di saat public speaking kayak gitu wajar lah ya Pak Beni ya. Karena yang penting jangan dibaca, gitu aja. Yang penting jangan dibaca seperti berita. Karena beberapa kali saya nemuin dibaca seperti berita. Jadi intonasinya itu sama aja datar. Yang menjadi provider kayak gini. Jadi seperti baca berita gitu. Jadi intonasi itu penting. Nah, tadi ada hal yang terus terang untuk membuat suasana itu lebih rileks. Anda juga bisa pakai body language. Nah, seperti saya kayak gini nih, body language. Jadi kalau nervous ya sambil kita gerakan tubuh kita. Karena sebenarnya di dalam teori ketakutan, ketika Anda takut, teman-teman pernah nggak ketika takut gemeter? Sering. Gemeter itu adalah satu reaksi tubuh secara alamiah, di mana berarti itu ada tanda stres yang kita harus lepaskan. Nah, kalau kita diam, dia gemeter. Tapi kalau Anda gerak sambil loncat-loncat, misalnya agak sedikit, boleh dibilang itu tidak formal, Anda sambil jalan ke sana kemari, itu mengurangi stres. Kenapa? Ketika Anda banyak diam, apalagi seperti pose foto, itu tambah gemeter. Karena dia nggak ngerilis stresnya. Tapi ketika kita gerak, stres itu akan berkurang. Seperti itu, salah satu tipsnya. Jadi jangan terpaku diam di satu tempat. Kalau kita di public speaking, gerak ke sana, gerak ke sini. Mungkin kita jangan di panggung aja. Kalau misalnya ada audien, kita datangin sambil kita tanyain sesekali. Mungkin itu juga membantu. Ya, ini sekali lagi ya Pak Beni ya. Ada lagi nih yang mungkin juga
rekan-rekan juga mengalami ini. Jadi ketika kita kayak public speaking dan sebagainya itu kan apa ya, kayak harus tatap matanya kayak gitu kan ya, poin paling penting saat berbicara. Nah, padahal realitanya ketika sudah tatap mata seperti itu malah blank, hilang. Nah, itu bagaimana Pak Beni? Kemarin beberapa kali saya ada menekankan terkait mata. Kontak mata itu powerful. Kalau teman-teman di awal mungkin agak canggung. Kenapa? Karena menatap mata, kalau kita nggak pede, apalagi yang ditatap itu mungkin secara level dia jauh lebih tinggi. Tapi kalau Anda punya istilah itu mental yang agak mungkin belum terbiasa, saya bilang bukan lemah ya, belum terbiasa menatap mata orang, tatap cakranya atau jidatnya. Waduh. Gitu ya. Jadi di awal itu latihan. Jadi kelihatannya natap mata, tapi di posisi yang Anda fokuskan mungkin di alisnya atau di jidatnya. Tapi jangan sampai bahasa Jawa dinglo itu menunduk. Menunduk karena Anda tatap-tatapan Anda menunduk gitu. Atau kadang-kadang kita ngomong kita fokusnya kemana gitu. Jadi jangan tatap mata. Satu persatu audiens. Jadi kalau audiens itu luas, usahakan jangan fokus pada orang yang dikenal aja, tapi usahakan luas, rata pandangannya. Itu hal yang penting. Jadi menguasai atmosfer, menguasai forum itu sesuatu yang penting. Jadi kita harus rata menatap mata audiens. Itu penting banget. Makanya saya sering bilang bahwa pembicara-pembicara hebat itu dia menatap mata karena dia bisa membius orang yang melihat dia itu jadi terpana. Itu hal yang paling penting banget. Baik. Kalau misalnya kalau itu kan bertatap muka langsung ya Pak. Dalam artian kita ada seminar dan sebagainya. Ketika offline seperti ini, via Zoom ataupun bagaimana itu, kayak TikTok mungkin atau seperti apa kayak gitu. Untuk live IG sama aja. Bahkan kalau lebih enak TikTok sebenarnya. Hanya karena kita canggung nggak biasa aja. Kalau di TikTok kan seperti kita bicara di depannya cermin. Kita selfie ngomong-ngomong sendiri. Cuma pikiran bosan dari kita, waktu kita bicara di cermin kita lebih pede karena nggak ada yang kita anggap, nggak ada yang nonton. Jadi anggap aja waktu main TikTok itu lagi ngomong di depan cermin nggak ada yang nonton, gitu aja. Ini hanya masa perspektif aja. Baik, berarti itu hanya untuk pemikiran-pemikiran kita aja yang negatif ya Pak ya? Ya. Ujung-ujungnya tetap harus positive thinking karena kalau terlalu banyak yang membebani itu overthinking. Apa yang kita pikirkan itu belum tentu orang lain pikirkan. Bisa jadi kita mikirnya terlalu dalam, akhirnya membuat kita nggak pede. Padahal orang lain belum tentu kayak gitu. Kita GR banget gitu. Jadi sebenarnya kita tuh merasa GR. Waduh, ini kok kayaknya aku jadi canggung ya. Padahal orang lain nggak ngeliat kita kayak gitu. Jadi kita GR banget. Itu. Ya. Jadi dia merasa kayaknya aku dilihatin sama orang ini padahal yang enggak. Ngeliatin belakangnya. Enggak gitu juga gitu. Tapi kita sudah gede rumongso banget gitu. Sehingga kita merasa bahwa aduh, jadi tambah wow gitu ya. Akhirnya ngeblank. Oke. Ya, mungkin itu sih ya Pak ya yang bisa. Atau dari teman-teman kita buka satu pertanyaan lagi Pak Beni. Atau sudah cukup nih? Satu pertanyaan lagi nggak apa-apa. Satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Boleh dari rekan-rekan. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Jangan lupa unmute-nya itu ya, dinyalakan dulu. Karena saya tidak akan tahu mana yang akan berbicara. Ada yang belum terjawab di sini? Semua sudah ya? Sudah Pak, sebagian besar sudah. Oke, satu lagi. Oke, nah coba dari saya, Mbak Rina. Oke, Mas Ari ya? Oke, siap Mas Ari, silakan. Selamat malam Pak Beni. Mau ada yang satu pertanyaan, jadi untuk yang public speaking ya Pak Beni ya. Kalau untuk public speaking itu kan ada suatu seksi teknikal itu untuk berlatih, itu berlatihnya itu di ini, tentang gelombang pikiran seperti itu kan Pak Beni. Iya. Nah, itu ada hubungannya nggak tentang di cara yang bertatap muka tadi, di cermin, terus kemudian untuk cara-cara lainnya seperti menyiapkan materi dan lainnya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Beni? Gelombang pikiran ya tadi.
Ya. Di gelombang pikiran sama dengan yang tadi persiapan berlatih di depan kaca terus itu loh Pak Beni. Ada keterkaitan atau enggak seperti itu? Sebenarnya gini sih, kita itu memang punya, saya sering ajarkan itu ada di dalam tubuh otak kita itu ada otak korteks, jadi atau semacam batang otak ya, reticular active system, di mana batang otak itu juga bisa memancarkan resonansi yang lebih bisa juga mempengaruhi. Nah, tadi kalau terkait tatap mata, saya pernah sering ngomong materi apa namanya selling skill ya, selling skill. Ketika kita ketemu customer, tatap matanya, jangan sampai Anda kalau mau ngedilkan sesuatu, Anda nggak tatap mata. Tatap mata, dengan tatap mata itu bisa nyetir pikiran orang. Makanya ada kalau istilah itu tokoh Medusa. Nah, Medusa yang rambutnya ular itu. Kalau teman-teman lihat itu ya, jadi kalau versi Indonesia Nyi Blorong. Kalau versi Eropa itu ada Medusa. Nah, di Medusa itu tatapan matanya tuh bisa membuat orang lain disetir. Dan itu nyata. Kekuatan tatapan mata itu luar biasa banget. Jadi ketika kita menatap mata lawan bicara kita atau audiens, itu sebenarnya kita juga bisa membius atau mengajak orang itu lebih interest ke kita. Jadi tatapan mata itu nggak bisa diremehin. Nah, kalau terkait gelombang berpikir sebenarnya panjang sih. Ada gelombang berpikir tidak terlepas dari frekuensi yang ada di dalam pikiran kita. Jadi seperti kita itu ada gelombang alfa, delta, theta, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat tingkat kesadaran. Jadi kesadaran dalam resonansi berpikir, jadi frekuensi berpikir. Nah, ketika orang ngantuk, biasanya dia masuk ke alfa. Nah, kalau orang seger mungkin ke beta. Jadi orang yang sudah nyaman, makanya kenapa kita mesti buat audiens nyaman? Dia akan lebih kebuka. Ketika dia lebih kebuka, materi itu lebih masuk gitu. Tapi kalau dia reject, sudah banyak hambatan, akhirnya mungkin dia merasa kita nggak diterima, materi kita nggak diterima, dan menjadi sesuatu hambatan, akhirnya dia mungkin ngomong sendiri, buka handphone, dan lain sebagainya, sehingga tidak fokus ke materi. Mungkin itu sih sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau mau dikupas lagi sebenarnya lebih banyak, tapi mungkin nggak cukup waktunya. Bisa saya kasih tambahan sedikit Pak Beni? Gantung moderator, karena ini oh ya, Mbak Rina. Ya. Okay. Jadi menurut saya sebenarnya banyak, tapi memang saya batasin karena ini forumnya ada moderatornya. Oke, mungkin Bu Santi mau menambahkan, boleh saya kasih sedikit waktu? Silakan. Sedikit aja. Jadi kalau saya menanggapi terkait pertanyaannya Mas Ari tadi, karena di situ juga ada korelasinya pertanyaan di mana bercermin. Jadi kalau misal kita tadi kan ada konsep yang dibilang Mas Ari, ada kaitannya nggak sih kalau kita sering bercermin atau istilahnya ngomong sendiri dan sebagainya. Itu sebenarnya di sini ada satu tips tambahan di ilmu pikiran bawah sadar itu, bahwa di mana ada kondisi yang namanya kondisi jenius. Di mana kondisi jenius itu adalah kondisi yang sangat tenang di antara pikiran dan tubuh kita. Di mana kondisi ini itu biasanya untuk mengatasi hal yang bersifat blank atau kita grogi. Awal pertama kali pada saat kita melakukan presentasi, itu sebenarnya kalau seseorang itu sudah menguasai materi yang akan kita presentasikan, pasti kuat. Nah, tinggal menghilangkan rasa groginya. Itu dengan cara kondisi jenius tadi. Contoh kondisi jenius itu apa sih? Kondisi jenius itu kalau misalkan seorang cowok itu pada saat Anda atau rekan-rekan semua itu melihat main game pada saat kita bergame itu kan gerak, bahkan mengikuti apa yang kita jalankan di game itu. Atau misalnya nih nonton sepak bola, seringkali kan kita sampai gol itu kan kayak rasanya kaki itu nendang gitu kan, nendang bola itu, rasanya itu kayak ikut di dalam pertandingan itu. Nah, itu yang namanya kondisi jenius, dan itu bisa dibentuk. Nah, untuk pembentukannya bisa sesi berikutnya karena biasanya panjang. Tapi intinya itu tekniknya
yang paling mudah adalah biasanya masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Contoh yang simpel itu biasanya kayak Pak Beni sih tadi agak menjelaskan sedikit, tapi misal nih di kamar mandi, misalkan di kamar mandi teman-teman itu teriak-teriak, terus lompat-lompat, memvisualisasikan diri bahwa Anda itu sudah menjadi seorang pembicara, nah itu sampai kondisi benar-benar rekan-rekan itu tenang, nah itu adalah kondisi jenius. Itu relevansinya Mas Ari. Jadi istilahnya itu ada nggak sih hubungannya? Ada. Jadi pada saat teman-teman sering belajar bercermin, belajar ngomong sendiri, terus pada saat mau presentasi itu menenangkan diri itu dengan cara teriak-teriak, istilahnya nendang-nendang. Biasanya kalau grogi itu pada saat presentasi di tengah-tengah diselap diputus dengan ice breaking, terus bikin game teriak-teriak bareng, nah itu menghilangkan rasa di groginya kita. Itu sebenarnya salah satu tipsnya. Saya kembalikan ke Mbak Rina karena kalau detail panjang sekali. Ya kayaknya kalau misalnya dijelaskan juga itu panjang sama kayak ini tadi kan dijelaskan juga panjang. Terima kasih Bu Santi untuk masukannya. Nah, gimana Mas Hari? Sudah terjawab kah? Sudah ya. Kalau aku nggak puas ntar panjang soalnya Mbak ini Mbak. Oh iya, jangan, besok masih beraktivitas lagi soalnya, ya kan. Nah, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung malam ini, karena saya lihat tadi pesertanya cukup lumayan sampai 50 juta orang. Ternyata yang hadir pada sesi public speaking ini. Mungkin kesimpulan dari saya yang saya dapatkan dari sesi ini, poin penting di public speaking itu sebenarnya ya pede. Kalian harus pede dulu. Kalau kalian nggak pede, mungkin semuanya akan mungkin susah. Kemudian yang kedua, kalian harus persiapkan materi, dan yang pasti kalian harus pahami materi tersebut. Nah, yang ketiga adalah buang pikiran negatif, karena kalau kalian sudah berpikir negatif, semuanya akan blank dan semuanya akan grogi dan sebagainya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf ketika nanti ada pertanyaan yang mungkin kelewatan, bisa nanti langsung di copy paste di grup, dan mungkin teman-teman tetap aktif di sharing session berikutnya yang hari Selasa ya, Selasa sama Jumat. Jadi tetap stay tune. Selamat malam dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Beni. Terima kasih Mbak Rina, Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, Mbak Rina. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih semuanya. Iya Mas As. Mas As, yuk semangat. Terima kasih Pak Arman. Oke Mas Ari. Ya.